فسرت عبدا مملوكا له الله tes satu. Bismillahirrahmanirrahim. Alamana syekhuna al-hawa wa kana Abdullah al-Attas al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يستجاب لها. أما بعد. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana telah dikumpulkan kita pada majlis ataupun pada kesempatan kali ini untuk membacakan, untuk meneruskan kajian kita yang bersangkut pautan dengan ibadah kita sehari-harinya, ala wahyas salah, yaitu pembahasan bagaimana syariat ataupun ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersangkut pautan tentang bagaimana kemuliaan ataupun keutamaan ibadah salat yang kita kerjakan sehari-hari. Bahkan salat tadi adalah rukun min arkanid din ataupun tiang-tiangnya agama. Tidak panjang lebar ataupun sudah panjang lebar kita bahas bagaimana fadilah-fadilah ataupun keutamaan-keutamaan yang bersangkut pautan dengan salat. Pada kesempatan ataupun pada pertemuan kita satu minggu yang kemarin ataupun pada malam Jumat kemarin, ya, malam Rabu kemarin. Dan karena ada sebagian dari jamaah ataupun teman-teman yang belum bisa hadir ataupun duduk bersama pada malam hari ini karena adanya uzur seperti hujan dan yang lain-lain, maka kami himbau untuk jamaah Riyadhus Shalihin ataupun bagi setiap musyahid, terutama yang rutin mengkaji di rumah ulun, untuk melihat streamingnya, karena pada kesempatan ataupun pada hari Rabu yang akan datang kita tinggal melanjutkan, langsung melanjutkan tanpa diulangi kembali. Jadi alhamdulillah pada kesempatan yang telah lewat ataupun pada hari malam Rabu kemarin kita telah membahas apa itu waktu-waktu salat, mungkin secara sarmad ataupun secara gamblang, tidak terperinci. Maka kami pada kesempatan ini kami ulangi kembali secara terperinci. Yang pertama yang bersangkut pautan dengan salat, as-salah ma huwa salah. Apa itu salat? Salat adalah pekerjaan ataupun perkataan serta pekerjaan yang diawali dengan takbiratul ihram
dan diakhiri dengan apa? Dengan salam. Ghaliban, secara mayoritasnya. Secara mayoritas, kebanyakan dari sholat itu adalah yang dimulai dengan salam dan diakhiri dengan, dimulai dengan takbiratul ihram dan dimulai dengan salam, diakhiri dengan salam. Baik. Sebuah pekerjaan dan perkataan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam secara mayoritasnya, karena memang ada salat yang dia hanya berupa perkataan, pekerjaannya tidak. Contohnya Pak, salat jenazah. Salat jenazah tidak pakai ruku, tidak pakai sujud, tidak pakai tasyahud. Tapi tetap dinamakan salat. Apakah salat jenazah ini bukan dari salat ataupun bukan termasuk salat? Maka jawabannya tetap masuk. Karena definisi tentang salat tadi yaitu berupa pekerjaan ataupun perkataan yang diawali dengan takbiratul ihram diakhiri dengan salam, itu secara mayoritas. Salah satu contohnya lagi salatul marbut. Ketika seseorang diikat, diikat, contohnya dirantai sekujur tubuhnya ataupun diikat tangannya sehingga tidak memungkinkan dia untuk ruku ataupun sujud, maka apakah dia wajib salat? Wajib. Bagaimana caranya? Ya dengan meninggalkan ruku dan sujudnya, cuman menggunakan isyarah. Ya. Contohnya lagi salatnya orang sakit. Orang sakit, Dedi, guring nggak? Apa jarulun? Salatnya orang sakit. Orang wajib berdiri bagi yang mampu. Aduh Habib ulun garing beb, kada kawa untuk salat berdiri, maka salat duduk. Kada kawa Habib salat duduk, salat apa? Salat miring. Kada kawa salat terlentang. Kada kawa keba dengan isyarat mata. Kada kawa juga dengan isyarat mata, sudah parah penyakitnya. Dengan hati kada kawa berarti meninggal. Berarti hukumnya disalatkan. Maka dari itu salat ini adalah sebuah pekerjaan ataupun sebuah ibadah yang tidak bisa jatuh. Selagi manusia tersebut hidup, maka wajib bagi dia untuk menunaikan salat. Apapun dan bagaimanapun keadaannya. Berbeda dengan ibadah yang lainnya. Contohnya apa? Zakat. Zakat tidak setiap orang wajib zakat. Bagi yang mampu, bagi yang wajib keluar zakat. Bagi orang yang tidak memiliki kriteria ataupun syarat-syaratan di dalam menunaikan zakat, maka tidak wajib dia. Contohnya lagi puasa. Puasa ketika orang tersebut lagi haid ataupun lagi dalam keadaan sakit, maka puasanya diperbolehkan untuk ditinggalkan walaupun dengan qadha nantinya. Haji jelas bagi yang hanya yang mampu. Kalau seandainya kita yang belum mampu, tidak wajib kewajiban dari haji tadi. Yang wajib yang tidak boleh ditinggalkan sama sekali, bahkan ketika peperangan pun, yaitu salat. Kata Rasulullah, pembeda di antara kita dengan orang musyrik ataupun orang-orang non muslim yaitu dengan salatnya. Karena apa? Antum lihat seberataan, bahkan dari agama-agama yang lain ada puasanya. Kita puasa juga. Berarti ada persamaan. Yang tidak ada persamaan di antara muslim dan juga agama-agama selain dari Islam yaitu salatnya. Salat. Maka dari itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man taraka shalah muta'ammidan", barang siapa yang dia sengaja, bukan lalai, ada sengaja meninggalkan salat, maka kata Allah dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Maka Rasulullah, Allah subhanahu wa ta'ala serta Rasulullah angkat tangan terhadap orang tadi.
laisa fi dhimmatih ataupun bara'atun fi dhimmatih, Allah tidak akan menjaganya. Fala talumanna ila nafsah, maka jangan salahkan seseorang, salahkan diri kita. Thayyib. Terus ada salat tidak berbicara. Kan tadi definisi salat adalah sebuah ucapan serta gerakan yang diawali dengan salam, yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Salat tetap, cuma tidak bergerak, tidak ngomong, cuma tidak ada ucapannya. Apakah sah salatnya? Sah bagi siapa? Bagi orang yang bisu. Bagi orang yang bisu, ataupun bagi orang diikat mulutnya, diberi isolasi seandainya. Maka dari itu al-musannif ataupun syariat mengatakan bahwa definisi, tahu definisi apa? Arti. Apa itu salat? Salat adalah sebuah pekerjaan ataupun ucapan yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam secara mayoritas. Maksudnya Pak, mayoritasnya seperti itu. Baik. Bab awqatus shalah. Al-musannif setelah menjelaskan bagaimana definisi dari salat serta keutamaan salat, dan insyaallah keutamaan salat sudah sering saya ucapkan. Jadi langsung ke pembahasan berikutnya, yaitu bab awqatus shalah. Al-musannif ataupun yang mengarang kitab ini yaitu Al-Habib Hasan bin Ahmad Al-Kaf, beliau melanjutkan pembahasannya tentang waktu-waktu salat. Waktu salat. As-salawatul maktubatu khamsun. Salat yang wajib, salat yang wajib itu ada 5. Yang pertama az-zuhru. Yang pertama adalah zuhur. Yang kedua asar. Yang ketiga maghrib. Yang keempat isya. Yang kelima fajar. Fajar ataupun subuh. Naam. Istidlalnya yaitu melihat sebuah kewajiban dari salat sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, fa subhanalladzi hina tumsuna wa hina tusbihun wa lahul hamdu fis samawati wal ardi wa 'ashiyyan wa hina tudhhirun. Wa qala ta'ala aqimis salata liduluki syams. Apa? Aqimis salah. Dirikanlah salat liduluki syams, ketika keluarnya matahari. Hendak keluarnya matahari berarti apa? Salat subuh. Ila ghasaqil lail, sampai pada malam hari. Ghasaqil lail ini gelapnya matahari, gelapnya malam. Maksudnya salat isya. Wa qur'anal fajri, inna qur'anal fajri kana mashhuda. Kana mashhuda. Sesungguhnya salat yang kita kerjakan itu semuanya disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqsam awqatus shalah, dan ini tadi ayat yang saya sebutkan ini sangat panjang tafsirnya. Cuman saya ambil bagian yang sangat penting di ayat ini. Maka dari itu kalau seandainya ingin menafsirkan ayat ini, ya mungkin di kesempatan kita ataupun majelis kita yang akan datang. Aqsamu awqatus shalah yang qasimu waqtu kulli salatin ila awqatin sittah. Di sini Al-Imam ataupun Al-Habib Hasan setelah menjelaskan adanya 5 yang diwajibkan oleh Allah untuk ditunaikan berupa salatnya, maka di sini diceritakan aqsam awqatus shalah. Apa? Pembagian waktu fadilah di dalam salat. Kita ucapkan ada 6 yang kemarin. Bagi yang hadir pada kesempatan kita ataupun pengajian kita yang kemarin, itu ada 6. Yang pertama waktu fadilah. Waktu fadilah ketika seseorang mendapatkan waktu fadilah. Apa kata Rasulullah ketika ditanyakan, ya Rasulullah, ayu amal ataupun ibadah apa yang paling dicintai oleh Allah? Maka kata Rasulullah, as-salatu fi awwalil waqt, ataupun salat di dalam awal waktu, salat pada awal waktu. Ini makna hadis. Naam.
Nah, di sini dikatakan bahwa ulama mengatakan, oh, salat yang di awal waktu adalah sebuah ibadah yang dicintai oleh Allah. Maka ulama menjadikan waktu tadi dengan waktu fadilah, waktu kemuliaan, waktu ataupun keutamaan di dalam menunaikan salat di dalam waktu itu. Bagaimana cara mendapatkan waktu fadilah? Ketika seseorang mendengarkan azan, dia jawab azan tadi, setelah itu dia bersiap-siap dengan membersihkan tubuhnya, membersihkan dirinya dengan wudu, dan juga apa? Memakai baju yang sekiranya menutup auratnya ataupun baju yang apa? Yang sopan ataupun yang menutup aurat, dan menunggu salat jamaah ketika mereka bersalat jamaah. Terutama lebih baiknya salat bagi laki-laki salat di masjid. Tayyib. Yang kedua, waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar adalah setelah waktu fadilah, setelah terlampaui ataupun subhanallah waktu fadilah. Ini adalah waktu yang sangat ataupun apa pembahasannya, yang sangat apa, yang di muka banget, di awal waktu banget. Habib, ulun dapat adzan Beb masih di jalan. Ulun azan masih di jalan sehingga ulun tidak mendapatkan sholat jamaah di masjid. Maka itu masuk ke waktu yang kedua, yaitu waktu ikhtiar. Apa waktu ikhtiar? Ikhtar syari' an tusalla fi hadzal waqt. Waktu ikhtiar adalah syariat ini telah memilih waktu ini untuk apa? Untuk dijadikan waktu untuk sholat kita. Jelas, karena syariat tidak memilih waktu sholat duhur untuk ditunaikan di sholat asar. Ya kalau terus yang ketiga, waktu jawaz. Waktu jawaz ini waktu yang diperbolehkan. Yang kedua apa? Waktu yang dipilih oleh syariat. Yang ketiga, waktu yang dibolehkan. Oh, tidak apa-apa biar sholat di situ. Cuman ketidakpapaan berarti kan bukan pilihan. Nih, ulun punya HP sama kitab. Ulun pilihkan kitab ini untuk antum. Berarti apa? Ulun yang senang. Berbeda kalau diperbolehkan, antum terserah mau ngambil yang mana, diperbolehkan. Itu pilihan di kita. Makanya waktu diperbolehkan ini ada dua. Ada yang makruh, ada yang haram. Benar. Tidak. Ada yang makruh, ada yang tidak makruh. Yang makruh kapan? Ketika kita undur sampai hampir keluar waktunya. Itu makruh. Tidak menjadi haram karena apa? Masih di waktunya. Contohnya sholat duhur di jam 2:30, hukumnya makruh karena sesaat lagi akan keluar waktunya. Maka dari itu diperbolehkan, hanya boleh-boleh aja, sah-sah aja kata. Cuman tetap kalau pilihannya syariat, antum sholat di waktu ini, yaitu waktu setelah sholat fadilah. Apakah syariat tidak memilih waktu fadilah? Nah, lebih jelas. Ketika kita sholat di waktu fadilah ataupun waktu yang pertama, ya kita mendapatkan pahala yang sangat luar biasa. Jadi paham perbedaan antara 1, 2, dan 3. Paham? Terus yang keempat, waktu yang diharamkan untuk sholat. Yaitu apa? Dia diharamkan untuk apa? Untuk menunda salatnya sampai keluar waktunya. Ataupun ketika kita salat, di sebatas kita salat telah azan, kumandang azan salat asar, maka separuh dari salatnya disalat di waktu zuhur, sisanya di waktu asar. Itu haram hukumnya. Sah apa tidak? Tetap sah. Tetap sah. Jadi qadha apa jadi ada? Jadi qadha ketika apa? Ketika tidak sampai 1 rakaat. Kalau 1 rakaat jadi ada. Walaupun sisanya di luar dari waktu zuhur tadi. Faham? Faham tidak? Tayyib. As-salatul ula wa huwa adh-dhuhur. Salat yang pertama adalah zuhur. Kenapa dinamai zuhur? Zahara yadhharu. Ini muncul.
Maksudnya apa? Matahari tersebut muncul di setengah hari. Maksud dari muncul tadi tampak, zahir. Rata-rata di tengah hari ini tampak mataharinya. Maka dari itu syariat menamakan waktu zuhur dengan zuhur. Karena apa? Matahari tersebut zahirah, tampak. Paham? Apa? Tampak secara jelas fi waqtin nahar wa qila li'annaha tuf'al fi waqti dhahirah wa qila li'annaha awwalu salatin dhaharat fil Islam. Wa qila, kenapa dinamain zuhur? Ada pendapat mengatakan bahwa zuhur ini artinya tampak ataupun muncul dikarenakan apa? Itu adalah salat yang pertama kali dilakukan oleh Nabi ketika diwajibkan salat di dalam Islam. Jadi kalau saat ini kita tanyakan, salat apa yang wajib di antara 5 waktu? Salat apa yang pertama kali diwajibkan oleh Rasulullah di mana? Di antara 5 waktu tadi, yaitu salat zuhur. Makanya antum ketika membuka kitab fikih, kalau seandainya kita kiaskan dengan hari ya, hitungan hari, maka yang paling dahulu ya subuh. Habis itu zuhur. Nah, rata-rata ulama tadi yang kita sebutkan, salat yang 5 ada salat yang wajib ada 5. Yang pertama zuhur. Kenapa dikatakan zuhur? Karena yang pertama kali salat diwajibkan dalam Islam yaitu salat zuhur. Salat zuhur. Paham? Waktuha, kapan waktunya? Waktu masuk salat zuhur bizawali syams, tergelincirnya matahari. Tergelincirnya matahari. Faham tergelincir matahari? Kada. Tergesernya matahari ketika setelah waktu istiwa, ketika matahari benar-benar di atas kepala. Bagaimana kita mengetahui? Dengan adanya bayangan. Dengan adanya bayangan. Terus Sayang, berarti kita tahu sudah kapan sih permulaan zuhur. Masuknya waktu zuhur ketika tergelincirnya matahari. Bagaimana azan, Beb? Apa itu azan? Apakah seandainya salat zuhur ini kada masuk kalau seandainya kada azan? Maka jawabannya, azan ini adalah i'lan. Apa i'lan? I'lan ini ada sebuah pengumuman bahasanya. Diumumkan di masjid-masjid panggilan bahwa zuhur telah masuk. Bahwa zuhur telah masuk. Dari mana mengambilkan mengambil sebuah patokan mereka yang melakukan azan tetap ke matahari. Tetap ke matahari. Maka dari itu coba lihat. Subhanallah. Subhanallah, adanya perbedaan waktu. Ya kalau maksudnya apa? Coba kita lihat kadang, ya Allah, maghrib ini jam 5:30. Padahal di 2 bulan kemarin jam 5:15. Karena apa? Patokannya bukan di waktu, patokannya di matahari. Kadang kami di Yaman pada saat itu salat subuhnya ataupun masuk waktu subuh itu jam 4. Jam 4 subuhnya. Masuk waktu maghrib itu jam 7 hampir ke setengah 8. Padahal telat, jauh telatnya ketika musim panas. Karena apa?
waktu di Yaman sana karena bukan di garis khatulistiwa, bukan kayak di Indonesia. Kalau di Indonesia perbedaan waktu, perubahan matahari tersebut tidak terlalu terlihat. Mungkin perbedaannya hanya 10 menit ataupun 20 menit. Kalau di Yaman sana terlihat, bahkan subhanallah ketika musim panas seakan-akan matahari itu sangat dekat dengan kita. Nah, maka berubah juga hukumnya. Maka berubah waktu sholatnya berubah karena apa? Melihat dari matahari. Melihat dari matahari berarti masuknya sholat bukan dari waktu ataupun azan. Patokan utamanya yaitu apa? Matahari. Beb, gimana Beb kalau seandainya mataharinya hanya 3 jam satu hari? Ada kada negara kayak gitu? Ada. Bahkan di salah satu teman saya, beliau ini pernah merasakan 3 hari malamnya, selama 3 hari berturut-turut malamnya, dan beberapa jam siangnya. Kalau seandainya seperti itu, bagaimana waktu sholatnya? Bagaimana waktu puasanya? Ya, yang berhubungan dengan waktu ataupun matahari tadi, yaitu sholat dengan puasa yang paling jelas. Maka ulama menjelaskan kalau seandainya matahari tersebut tidaklah perubahannya sangat drastis, sampai mungkin untuk dikerjakan ini tidak mampu bagi kita, bagi manusia. Ada yang sampai seandainya kita andai-andai mataharinya siangnya 3 hari berturut-turut, gimana kita puasanya? Maka hukumnya itu mengambil patokan matahari di negara terdekat yang ideal mataharinya. Kalau seandainya contoh di Indonesia ini Beb, mataharinya 3 hari berturut-turut siangnya 3 hari, tapi di Malaysia normal. Oh, berarti kita ngambil hukum Malaysia. Jadi seperti itu, mengambil hukum di negara terdekat yang mataharinya itu normal. Wa yakhruju idza sara dhillu kulli shay'in mithlahu ghayra dhillil istiwa fala yuhsabu dhillul mawjud 'inda al-istiwa. Tayyib. Kapan keluarnya? Waktu zuhur, ketika bayangan keluarnya. Tadi masuknya tergelincirnya matahari, keluarnya kapan? Ketika bayangan tersebut lebih tinggi daripada orangnya. Seandainya orangnya berapa? 150 cm. Maka bayangannya itu lebih panjang selain dari dhillil istiwa. Apa dhillil istiwa? Coba seandainya kita berdiri, contoh saya berdiri, matahari ada di atas, ya, ini kan ada bayangan nih, ya, ini namanya bayangan istiwa. Bukan ini yang dihitung. Seandainya ini berapa kira-kira? 2 jari anggap ya, kita anggap 2 jari. Panjang kita 150 cm. Keluar dari itu ditambah dengan 2 jari tadi. Berapa kira-kira 2 jari nih? 2 cm setengah. Berarti 152 setengah. Keluar dari itu berarti sudah habis waktu zuhur dan masuk waktu asar. Jadi paham itu masalah dhillul istiwa. Ketika matahari di atas ada bayangan dan bayangan tersebut tidak masuk ke dalam waktu zuhur, dan itu nanti menjadikan patokan kita untuk keluar dari waktu zuhur. Ketika melebihi dari panjangnya orang tadi dan juga panjang dari 2 jari. Tayyib.
Tayyib. Az-zawal wa huwa mailu syams an wasatis sama. Apa yang dikatakan zawal? Tergelincirnya matahari, yaitu tergelincir, bergesernya matahari dari tengah hari, dari tengah langit. Istiwa, apa istiwa? Ya, istiwa adalah tepatnya matahari di tengah langit. Tayyib. Terus masuk surat asar. Asar apa? Al-asr, wal asr innal insana lafi khusr. Kenapa syariat mengatakan bahwa al-asr, mengambil sebuah apa? Mengambil sebuah nama dari ucapan al-asr. Apa asr ini? Ad-dahr. Apa dahr ini? Adalah waktu. Waktu. Wahia afdalus salawatul khams. Kalau ditanyakan, Habib, di antara 5 waktu dari subuh, zuhur, asar, maghrib, yang paling afdal, yang paling mulia di antara 5 tadi apa? Salat asar. Salat asar. Duhur ini adalah salat yang diwajibkan pertama kali di dalam Islam. Asar adalah salat yang paling afdal, yang paling mulia di antara 5 salat. Melebihi dari apa? Dari kemuliaan salat subuh ataupun salat isya. Kok bisa, Habib? Kok bisa? Ucapan Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala, hafizu 'alas salawatil khams, hafizu 'alas salawati was salatil wusta. Hafizu, hafizu, jagalah terhadap salat-salat kalian. Berarti semua salat yang 5 waktu. Wassalatul wusta, dan juga salat yang di tengah. Apa salat yang di tengah? Salat asar. Maka dari itu syariat mengatakan bahwa salat ini, salat asar adalah salat yang paling mulia. Dikarenakan apa? Perintah Allah untuk menjaga salat, bahkan salat asar disebutkan lagi. Bukannya cukup Allah seandainya mengatakan hafizu 'alas salawat, jagalah salat kalian. Cukup, soalnya apa? Salat asar juga masuk terhadap salat, iya enggak? Tapi Allah berikan tekankan kembali tentang apa? Tentang bagaimana penunaian salat asar. Tayyib. Waktuha yadkhulu idza sara dhillu kulli syai'in mithlah ghaira dhillil istiwa wa zada qalilan. Kapan masuknya waktu asar? Itu masuk berarti. Kalau sudah, makanya lihat waktu dalam satu hari ini selama 24 jam itu tidak ada waktu yang kosong terhadap salat, semuanya masuk. Kenapa? Karena perpindahan antara satu waktu ke waktu lain tidak ada bedanya, nyambung. Oh, berarti kalau sudah waktu zuhur tidak ada, waktu asar. Kalau sudah waktu asar tidak ada, waktu maghrib. Maghrib tidak ada, waktu isya. Isya tidak ada, waktu subuh, dan seterusnya. Perbedaannya tidak antara waktu subuh dan waktu zuhur, antara subuh dan zuhur. Karena subuh ini sampai matahari terbit, dan di sini tidak ada kewajiban di dalam menunaikan sholat sampai ke waktu zuhur. Dan di sini apa yang disunahkan? Salatul duha, salat ad-duha. Sampai diceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah terlihat meninggalkan salat duha dan salat witir. Salat duha dan salat witir. Bahkan sebagian ulama mengatakan salat witir bagi Nabi itu adalah salat yang wajib ditunaikan. Wajib bagi Nabi, sunnah bagi umatnya. Baik. Contoh juga ada syariat yang Rasulullah mengerjakan tapi dilarang umatnya untuk mengerjakannya. Sebagaimana
saumul wisal, berpuasa 1 hari 1 malam. Umatnya dilarang oleh Rasulullah, tapi Rasulullah mengerjakan itu. Itu khususiyah, perbedaan. Baik. Keluarnya waktu asar kapan? Sampai ghurubi qursi syams, terbenamnya mataharinya, planetnya. Apa bundernya itu? Apa bunder? Bunder, bulat. Bulatnya matahari habis, tenggelam sudah. Maka dari itu hilanglah salat waktu salat asar dan masuk waktu salatul maghrib. Salat al-maghrib. Tayyib. Tayyib. Lughatan waqtul ghurub wa hiya aktsarus salawat waqtan. Nah, maghrib kenapa dikatakan maghrib? Maghrib ini diambil dari kalimat ghurub. Ghurub yang terbenam, salat yang terbenam. Karena apa? Karena permulaannya dari terbenamnya matahari. Wahya aksarus salah. Dan salat ini, salat maghrib ini adalah salat yang jangka waktunya sangat pendek, paling pendek. Yang paling pendek adalah waktu maghrib. Kenapa? Kenapa waktu maghrib pendek? Bahkan subhanallah, Imam Syafi'i di qaul jadidnya, di fatwa beliau, di mazhab beliau, beliau mengatakan waktu salat maghrib, Zami memain Mobile Legend. Waktu salat maghrib ini cukup temponya itu selagi ataupun selama ketika dia mendengarkan azan waktu maghrib, dia berwudu, dia menggunakan apa? Menggunakan menutup auratnya, pakaiannya ya dengan pakaian. Habis itu menunggu azan maghrib dan iqamat. Jadi kira-kira berapa menit? Azan berapa menit? 3 menit. Iqamat 1 menit. Berwudu 3 menit. Pakai baju keseluruhan berapa menit? 5 menit, 3 menit, 3 menit, 15 menit. Waktunya sholat maghrib. Itu di pendapat Imam Syafi'i, di pendapat jadidnya, di qaul jadidnya. Tapi Habib di sini kok tidak, Habib? Di sini dikatakan bahwa keluarnya ataupun masuknya waktu maghrib ketika matahari terbenam. Setelah ataupun lepasnya sholat maghrib ketika apa? Ketika kemerah-merahan di langit telah hilang. Kemerah-merahan di langit itu berapa jam? 45 menit. 45 menit antara perbedaan waktu maghrib dan isya kan sekitar 45 menit. Ini kan jauh. Aslinya kan tadi 15 menit. Di sini imam ataupun ulama lebih mengambil pendapatnya Imam Syafi'i di qaul qadim. Apa qaul qadim ini? Pendapat beliau yang lama. Ini soalnya apa? Mazhab Syafi'i ini ada 2. Ada pendapat yang baru, ada pendapat yang lama. Yang lama telah ditinggalkan oleh Imam Syafi'i kecuali ini. Kecuali masalah waktu masuknya azan. Waktu masuknya salat maghrib. Tayyib. Terus yang kelima waktu isya. Isya ismun li awwalil zalami. Isya ini adalah ismun, sebuah nama, li awwalil zalam, nama permulaan kegelapan. Nama yang digunakan untuk sebagai permulaan gelapnya alam. Karena rata-rata ketika hilangnya maghrib syafaqil ahmar ataupun kemerah-merahan di langit, ya gelap, jelas gelap. Di sini isya. Apalagi Allahumma sholli ala Muhammad. Dikatakan isya diambil
dari sebuah ibarat dari orang Badui ataupun orang Arab pada zaman dahulu. Mereka ini memeras susu onta ketika malam hari, ketika waktu Isya tadi. Maka sholat Isya diambil dari pembahasan itu, dari penamaan ketika orang memeras susu onta. Tayyib. Wa hiya atwalis salawati waqtan. Dan ini adalah waktu yang paling panjang di dalam waktunya salat. Tayyib. Di sini subhanallah, Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan sebuah syariat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersangkut pautan tentang ataupun terhadap khamar, minuman keras. Karena di zaman dahulu minuman keras ini ataupun khamar ini adalah sebuah hobi bagi mereka ataupun sebuah adat bagi mereka dan kebiasaan bagi mereka. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan Rasulullah dan bagaimana penyampaian Rasulullah kepada orang-orang yang sudah menjadi adat istiadat mereka meminum khamar, di antara sahabat-sahabatnya yang masuk Islam, bahkan Rasulullah menyuruh bukan langsung mengatakan bahwa khamar ataupun minuman keras ini adalah sebuah perkara yang haram. Tidak. Rasulullah katakan ataupun dalam sebuah hadisnya, dalam firman ayat Allah Subhanahu wa taala bahwa khamar ini, kata Rasulullah apa? Khamar ini manfaatnya ada, tapi mudaratnya lebih banyak. Mulai sahabat Nabi berpikir di situ. Habis itu setelah menjelaskan Rasulullah kepada umatnya seperti itu, baru habis itu apa? La taqrabus shalah wa antum sukara. Kata Rasulullah, sudah diwajibkan salat, Allah tekankan kepada umatnya Rasulullah, bahkan yang muslim, terlebih yang muslim, dengan apa? La taqrabus shalah, janganlah kalian dekat terhadap salatmu. Maksud dari dekat ini menunaikan salatmu. Wa antum sukara, dan engkau dalam keadaan mabuk. Maka dari itu sahabat bingung. Rasulullah tidak mengharamkan khamar, Rasulullah tidak mengharamkan minuman keras, tapi diberikan sebuah statement ataupun nasihat-nasihat dari Rasulullah sampai ke bab janganlah dekat kalian kepada salatmu, jangan tunaikan salatmu dan selagi engkau dalam keadaan mabuk. Maka sahabat bingung melihat efek dari dampak dari minuman keras ini berapa jam? Berapa? 1 jam. Bukan jinet, obat, minuman keras. Dan rata-rata yang digunakan Arab itu adalah wine. Keras, sangat keras. Jadi bingung sahabat Nabi. Ini ada larangan dari Allah. Jangan tunaikan sholat dalam keadaan mabuk. Sedangkan adat istiadat kita mabuk. Mikir dia. Di antara waktu subuh ke zuhur berapa jam? 6 jam lah, ataupun 5 jam. Masih akan ada dampaknya, efeknya pasti akan ada. Jadi tidak minum dalam keadaan ini. Di antara zuhur ke asar tidak juga. Di antara asar ke maghrib tidak juga. Di antara maghrib ke isya juga tidak juga. Baru kan di sini katakan atwalus salawat. Waktu yang paling panjang itu antara isya dan subuh. Di situ ketika masuk salat isya, sahabat langsung salat. Habis itu mereka minum. Ketika subuhnya sudah sahih ataupun dalam keadaan yang tidak mabuk. Coba lihat bagaimana caranya Rasulullah. Kalau seandainya Rasulullah katakan bahwa khamar ini adalah haram, langsung akan ada sebuah
Iya, penolakan dari sahabatnya. Maka dari itu diajarkan dengan secara pelan-pelan, didikan Nabi itu seperti itu. Sampai pada akhirnya bahwa Rasulullah katakan apa? Innamal khamra wal maisir rijsun min amali syaitan. Baru kata Rasulullah, Pak, ini khamar nih, minuman keras. Wal maisir, dan perkara-perkara yang haram itu adalah apa? Rijsun, sebuah dosa, sebuah kotoran dari mana? Min amali syaitan, dari pekerjaannya syaitan. Fajtanibuha, maka jauhilah. Dari situ timbullah sebuah keharaman di dalam mengkonsumsi minuman keras. Tayyib. Waktu al-fadilah wa huwa min awal al-waqt biqadar al-ishtighal bi asbab as-salah. Waktuha yadkhulu bi ghurub asy-syafaq al-ahmar. Masuknya salat Isya ini ketika hilangnya kemerah-merahan yang di langit. Keluarnya ataupun batas akhir dari waktu salat Isya ketika timbulnya fajar shadiq. Timbulnya fajar. Fajar ini ada dua, ada fajar shadiq, ada fajar yang jujur bahasanya. Fajar kadzib, fajar yang bohong. Maksudnya apa? Coba kita lihat jam 2 malam ataupun jam 2:30 kita lihat. Adanya terang. Ada terang, tapi hilang nanti. Tapi hilang, itu namanya fajar kadzib. Fajar kada jujur. Soalnya ini membohongi ya. Ngeprank, fajar ngeprank bahasa kitanya. Ayam dong bangunkan gasan sholat tahajud pian. Itu namanya sulus yaumil lailil akhir. Kata Allah, firman Allah dalam hadis qudsinya, dalam hadis yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa yanzilu rabbuna ila sama'id dunya. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Bahasa turunnya Allah ke langit dunia ini menjelaskan kedekatan Allah. Hina yabqa thuluthun minal lailil akhir. Ketika masuk sepertiga malam akhir. Sepertiga malam akhir. Malam ini bukan subuh. Jadi sebelum subuh. Maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsinya, beliau mengatakan, hal min mustaghfirin fa'ghfirlah. Ayo, siapa yang meminta ampun sama aku ampuni mereka. Siapa yang meminta rezeki kepadaku berikan rezeki kepada mereka. Dan siapa yang meminta rahmat kepadaku berikan rahmat kepada mereka. Maksudnya apa? Salah satu waktu yang mustajabud doa yaitu ketika sepertiga malam akhir. Dan mungkin fajar shadiq, fajar kadzib, fajar ngeprank tadi mungkin ada hubungannya dengan sebuah hadis tersebut. Bukan wujudnya Allah ataupun nurnya Allah, na'udzubillah min dzalik. Maksudnya apa? Menandakan bahwa kita sudah masuk di sepertiga waktu malam hari yang akhir. Tayyib. Kalau seandainya fajar shadiq yang kebiru-biruan tadi, timbulnya fajar tadi, tambah lama tambah terang, tambah lama tambah terang, tidak hilang lagi. Itu keluarnya salat Isya, keluarnya waktu salat Isya dan masuknya waktu subuh. Tayyib. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa ala Muhammad. Subuh ismun li awwalin nahar, sabaha, pagi. Itu adalah sebuah nama yang dipakai untuk memulai siangnya hari. Ya jelas. Sebelum siang ya pagi. Maksudnya kayak gitu. Subuh ini pagi maksudnya. Wa tusamma salat al-fajr wa tu'tabar jama'atuha afdalul jama'at. Ini di sini dikatakan jamaah yang paling afdal ini jamaah di waktu kapan? Jamaah di waktu subuh. Karena paling ngalih untuk berjamaah
di waktu subuh, kecuali bagi mereka yang main Mobile Legend. Tayyib. Tayyib, sekarang pembahasan waktu sudah jelas insyaallah, tidak usah dijelaskan kembali, insyaallah sudah paham kita. Sekarang masalah uzur dalam salat. Kita pembahasannya tidak berdosa dengan tidak melakukan salat dikarenakan adanya sebuah uzur. Apa Habib uzur-uzurnya itu? Sebab-sebabnya itu apa? Di sini dikatakan uzur salat ini ada 4. Uzur orang tidak mengerjakan salat. Maksud dari itu tidak berdosa. Dengan meninggalkannya dia salat, dia tidak berdosa. Dalam 4 hal. Yang pertama apa? Tidur. Yang pertama tidur. Maksudnya apa? Ketika orang tersebut tidak bangun, memang tidak sadar, itu uzur, dia tidak berdosa. Rufi al-qalam, bahasanya itu ketika seorang tidur, catatan amal kita itu diangkat oleh Allah. Jadi dia tidak berdosa dan tidak berpahala. Coba seandainya adakah orang yang dia ini tidur, dia makan. Lah, tunggu dulu. Tidur sini ketika seseorang tersebut tidak sengaja, yang pertama, dan tidak sadar. Berbeda kalau saat ini dibangunin, ayo bangun ikam, sholat subuh. Oh, nggak habis ini. Nah, itu yang berdosa. Itu yang berdosa karena dia sudah sadar. Dan dia tidurnya yang kedua kalinya dia sengaja untuk melanjutkan tidurnya. Terus wan nisyan dan lupa. Iya, lupa waktunya ataupun karena keasikan berpandang sampai lupa. Kata Rasulullah, rufi'a al-qalam min ummati, gimana? Allahumma shalli ala Muhammad, dalam sebuah hadisnya rufi'a al-qalam an ummati al-khata'a wan nisyan wa mastukrihu alaih. Kata Rasulullah, rufi'a al-qalam, diangkat kalam, maksudnya tidak berdosa bagi mereka yang lupa, kata Rasulullah. Wal khata', dan juga kesalahan yang tidak disengaja, dan juga wa mastukrihu alaih, yang dipaksa. Ikam nih, awas lah mun salat lah ulun bunuh ikam. Iya kada salat karena adanya sebuah paksaan tadi, ancaman tadi. Ya mungkin ini semuanya, bukan hanya Allahumma shalli ala Muhammad, pemerintah. Mungkin seandainya di negara-negara non muslim itu mereka yang salat ditembak, kayak di Rohingya, Papua dan seterusnya, yaitu ikrah namanya, ikrah ataupun paksaan ataupun ancaman. Selagi hatinya tetap mutmain, hatinya tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak menjadi masalah. Thayyib. Wal jam'u, yang keempat adalah jamak. Itu jamak dalam salatnya. Insyaallah kita akan membahas itu jamak dalam salat. Wallahu taala a'lamu bissawab. Semoga apa yang kita sampaikan pada malam hari ini menjadi sebuah manfaat bagi diri kita, keluarga kita, dan kita menjadi sebuah dorongan dan support kepada kita semuanya untuk rajin menunaikan salatnya dan tidak menggampangkan untuk meninggalkan salatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyya kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.